Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Saya Singkonomi Martalena Nenggolan, berasal dari SMP Negeri 21 Atap Pinang Sori. Saya merupakan CGP Angkatan 9 Kabupaten Tapanuli Tengah. Fasilitator saya yaitu Bapak Khairul Muslim Nasution dan pengajar praktik saya Bapak Jerry Hutagan. Berikut merupakan video aksi nyata diseminasi budaya positif kepada Bapak Ibu guru di SMP Negeri 21 Atap Pinang Sori. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk berkumpul di tempat ini. Di mana hari ini saya memaparkan mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas aksi nyata guru penggerak. Sekali lagi saya ulangi, yang mau saya katakan hari ini yaitu materi aksi nyata saya yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Oke, kita masuk ke poin yang pertama. Konsep yang akan dibahas ketika saya nanti menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif, konsep intinya ada 8. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian nanti juga yang saya akan memaparkan mengenai apa itu disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya nanti juga saya akan memaparkan nilai kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, yang pertama untuk konsep inti yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma yang baru, paradigma baru. Sebelum saya memaparkan mengenai konsep pembelajaran dan paradigma baru, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk melihat sedikit mengenai konsep paradigma baru dengan pertanyaan berupa kegiatan romantik. Silakan Bapak Ibu sebentar. Di sini kegiatan romantik yang saya paparkan yaitu kita lihat Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba lakukan. Tugas Anda adalah mengembangkan salah satu tangan Anda, baik sebelah kanan atau sebelah kiri. Boleh Bapak Ibu coba. Coba Anda bayangkan bahwa Anda melihat sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu, sekira ada di kepalan tangan kita ini benda yang sangat berharga menurut Bapak Ibu. Jadi beda orang beda ya, apa yang dianggap berharga. Bisa saja menurut Bapak Ibu itu adalah keluarga yang paling berharga, atau bisa juga itu berupa benda, misalnya Anda tahu emas 1000 gram, ya digenggam di dalam tangan Anda. Kemudian tugas rekan Anda, jadi bisa bersebelahan atau ke belakang ya. Tugas teman Anda itu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Berarti ini ibaratnya seperti menyogok ya. Berarti ada sesuatu yang berharga mau diambil dari teman Anda yang sudah mengembangkan tangan itu, karena di dalamnya ada yang berharga. Segala bentuk cara, rayuan gombal, bahkan sogokan, ada modus apa uang segini. Lihat bagaimana dia bisa memberi apa yang berharga di kepala tangannya. Sudah, kemudian coba lakukan kegiatan, coba buka di atas dan teman kerja Anda secara bergantian
Misalnya Ibu Dani sekarang yang mengangkat tangan, setelah Ibu Sapriana mengeluarkan bujuk rayuan mautnya, nah, apakah Ibu Dani bersedia membuka atau tidak, itu tergantung Ibu Ramadhani. Setelah itu berganti ya. Sekarang untuk yang kedua, bergantian posisinya Ibu Sapriana yang mengangkat tangan, giliran Ibu Ramadhani yang membujuk menggunakan rayuan mautnya. Oke? Jadi bagaimana kira-kira Ibu Ramadhani sebelum saya lanjut? Bagaimana kira-kira Ibu Dani? Saya tadi kan, saya pikir langsung dikasih Ibu Sapriana. Saya udah rayu, saya bahkan ada itu karat yuk, atau saya kasih ikan apa, Ibu Sapriana nggak ngasih juga. Walaupun saya tidak tahu isinya apa, tapi saya pasti yakin itu pasti berharga. Tapi Ibu Sapriana tidak memberikan kepada saya seperti itu. Oke, berarti dari sini bisa kita simpulkan Ibu Sapriana tidak mau membuka kepala tangannya untuk Ibu Ramadhani, berarti itu sangat-sangat berharga ya. Sekarang giliran Ibu Sapriana, bagaimana Ibu Sapriana ketika Ibu membujuk Ibu Ramadhani untuk membuka kepala tangan? Saya ini ya, Ibu sebenarnya sangat berharga sama saya, dan saya yakin kalau ini saya berikan kepada Bu Sapriana, maka Bu Sapriana akan bisa lebih dari saya. Oke, saya berikan. Oke, berarti kesimpulannya terjadi perbedaan pendapat antara Ibu Sapriana dan Bu Ramadhani. Di mana ketika Ibu Ramadhani meminta sama Ibu Sapriana tidak mau membuka kepala tangan. Berbeda halnya ketika Ibu Sapriana menggunakan bujuk mautnya, Ibu Ramadhani langsung luluh tangan. Oke. Jadi itu Bapak Ibu untuk pertanyaan pemantik sebelum saya melanjutkan pemaparan materi saya. Jadi kita lanjut ya Bapak Ibu mengenai paradigma baru tadi, yaitu pembelajaran yang paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern saat ini untuk mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila, di mana untuk saat ini lagi dikejarnya kurikulum merdeka dengan yang terkenal kita dengar profil pelajar Pancasila, di mana di profil pelajar Pancasila yang kita ketahui bersama ada 6 dimensi atau 6 karakter yang saat ini paling dibutuhkan untuk peserta didik kita, anak murid kita. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu adalah berkebinekaan jiwa, dan yang ketiga itu bergotong royong. Keempat kreatif, yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir itu adalah mandiri. Jadi sangat dibutuhkan bagi siswa kita 6 karakter atau 6 dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Kemudian berdasarkan teori dari William James ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ada 4 ya miskonsepsi mengenai teori kontrol. Yang pertama itu adalah ilusi guru kontrol murid. Ilusi guru kontrol murid. Jadi seringkali sekarang kita sebagai bapak ibu guru, bukan hanya ibu saja, tapi saya juga sering sekali menanamkan pikiran saya itu adalah saya harus mengontrol murid saya. Mereka harus melakukan sesuai dengan apa yang saya kehendaki, tanpa memperdulikan dia suka atau
itu untuk industri guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakternya. Artinya ketika siswa melakukan pelanggaran atau kesalahan, kita seringkali menanamkan dari kata-kata bagaimana biar siswa tersebut merasa bersalah. Ternyata itu kurang bagus. Karena apa? Kita beranggapan bahwa itu dapat menguatkan karakternya, sementara kenyataannya itu tidak baik. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Artinya kita beranggapan bahwa kita sebagai orang tua, apapun yang kita ucapkan pasti itu benar. Ya, apalagi kita sebagai guru, guru lah orang yang paling benar di muka bumi. Seringkali seperti itu orang. Padahal sebenarnya itu tidak baik. Mau dia dewasa, mau dia anak-anak, semua bisa mengeluarkan pendapatnya. Jadi tidak harus dari kita sebagai guru yang memaksa siswa tersebut, tetapi kita juga sama seperti tadi di ilusi yang pertama, kita juga harus mendengar apa yang dikatakan guru. Ya. Oke, itu. Kemudian bagaimana cara mengubah paradigma stimulus? Ada stimulus respon, dirubah pendekatan yang namanya teori kontrol. Nah, sebelum itu kita lihat dulu stimulus respon itu yang bagaimana, teori kontrol itu yang bagaimana. Kalau untuk stimulus respon, yang pertama itu adalah realitas. Kebutuhan kita itu sama. Sedangkan pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan itu berbeda. Ya. Kemudian yang kedua itu pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol, gambaran dari setiap orang itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Kemudian yang ketiga, kita pada stimulus respon akan mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Kita memaksakan orang biar pandangan apa yang kita pikirkan dia juga memikirkan hal tersebut. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kita mencoba mendengarkan pendapatnya. Bagaimana pendapatnya? Berarti kita mempertimbangkan di situ. Jadi tidak memaksa pendapat kita harus ada pada dia. Oke. Selanjutnya yang keempat, pada stimulus respon, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Oke. Jadi misalnya ini pada anak-anak, perilaku ketika si anak melakukan kesalahan, kita tidak mau tahu yang salah harus dihukum. Nah, seperti itu. Jadi kalau di sini pada teori kontrol kita harus tahu dulu kenapa si anak melakukan kesalahan. Ya, kita harus tanya dulu dia, kenapa kamu berbuat begitu? Apa yang terjadi tujuannya berbuat seperti itu? Kemudian selanjutnya stimulus respon yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Ya, sedangkan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya pada stimulus respon tadinya ketika orang lain bisa mengontrol saya, dia beranggapan bahwa orang lain bisa berubah diri. Padahal sebenarnya tidak. Kita harus menganggap bahwa kita yang bisa mengubah diri kita sendiri tanpa masukan dari orang lain. Oke, itu dia. Kemudian selanjutnya untuk stimulus respon yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain pada saat ada rujukan gagal. Pada saat rujukan gagal, maka otomatis ada pemaksaan. Ya. Kemudian pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini masih kelanjutan yang tadi, yang poin yang keempat. Itu ketika dia beranggapan orang lain bisa mengontrol dia, berarti dia pun beranggapan bahwa dia juga bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya tidak. Kita juga tidak bisa kita memaksakan atau mengontrol apa yang kita hendaki oleh orang lain. Jadi kita juga untuk mendengarkan apa pendapat atau apa yang dipikirkan oleh orang lain. Oke. Kemudian selanjutnya adalah
Model berpikir itu harus konsepnya menang-menang. Jadi tidak ada istilah apa. Itu Bapak Ibu Guru. Selanjutnya masuk ke konsep inti yang kedua, yaitu mengenai disiplin positif, khususnya kita di kelas maupun ada misalnya adalah kelas, di mana disiplin itu apa? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, itu dia. Kemudian disiplin positif, kalau yang tadi di atas disiplin, yang di bawahnya adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Itu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa merasa imbalan, perbedaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Artinya ketika kita melakukan suatu tindakan mulai kewajiban, itu tidak ada unsur kita takut adanya hukuman atau ancaman, atau bahkan kita mengharapkan suatu imbalan. Seringkali ya kita mengharapkan suatu imbalan, perbedaan ataupun reward. Kemudian sebagai pendidik, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri atau disiplin positif, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Saya ulangi sekali lagi, kita sebagai guru atau sebagai pendidik, tujuan kita sebenarnya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, baik. Selanjutnya, jadi kelanjutan dari tadi disiplin positif. Jadi tujuan kita sebagai pendidik menanamkan pada diri siswa, diri murid itu nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ya, kita berkata bersama bahwa nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama. Artinya tidak sepihak. Nilai-nilai itu yang kita yakini itu kita sepakati bersama antara guru dan murid kita, antara pendidik dan murid, lepas dari yang namanya suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya. Bagaimana contohnya? Contohnya kita lihat di situ bahwa contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang kita akan bersama ada 3 di sini. Saya buat, yaitu yang pertama itu pada institusi atau organisasi Profil Pelajar Pancasila, kemudian pada Involving Years Program atau PYP. Oke, selanjutnya adalah keterampilan hidup atau life skill. Ya. Apa saja nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada Profil Pelajar Pancasila? Seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, bahwa Profil Pelajar Pancasila memiliki nilai-nilai kebajikan antara lain yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berkenalan bisnis. Ya, ini tadi sudah saya katakan sebelumnya Bapak Ibu. Kemudian untuk organisasi atau institusi Ibu Years Program PYP, di mana nilai-nilai kebajikan pada PYP ini yaitu pertama toleransi, kemudian yang kedua rasa hormat, yang ketiga integritas, yang keempat mandiri, yang kelima menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya, jadi ada banyak. Berbeda tadi dari Profil Pelajar Pancasila hanya ada 6. Kalau pada Info ini ada sekitar 12 ya, 12 nilai-nilai kebajikan.
Kemudian yang terakhir pada institusi atau organisasi keterampilan hidup atau life skill, di mana nilai-nilai kebajikan pada life skill ini yaitu yang pertama lurus hati, kemudian yang kedua sebagai pendengar yang aktif, kemudian yang ketiga tidak merendahkan orang lain, ya. Yang keempat adalah memberikan yang terbaik dari diri kita. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia memiliki yang namanya kebutuhan, beda keinginan. Jadi di sini juga kita mempelajari mengenai kebutuhan yang paling dasar pada manusia. Jadi apa itu kebutuhan dasar manusia? Itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi segala tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, ini contohnya ketika kita membutuhkan yang namanya makan, maka apapun akan kita lakukan yang penting kita bisa makan. Berarti itu sudah termasuk dari kebutuhan dasar manusia. Oke, yang berikutnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan dasar berupa yang namanya bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, Kemudian yang ketiga itu adalah penguasaan. Yang keempat itu adalah kebebasan. Dan yang kelima itu kesenangan. Jadi masing-masing poin dari kebutuhan dasar manusia ini adalah yang pertama untuk bertahan hidup, seperti yang sudah tadi saya singgung. Untuk bertahan hidup, maka kita pastinya akan membutuhkan yang namanya makanan, ya, kebutuhan dari kita pasti sangat penting. Kemudian yang kedua itu pakaian. Bayangkan kalau kita sebagai manusia tidak berpakaian untuk zaman sekarang, ya, beda halnya seperti yang sebelum dulu kala. Kemudian yang ketiga itu adalah tempat tinggal. Oh, yang pasti sangat dasar untuk langsung hidup kita yaitu tempat tinggal. Bahkan ada orang kalau karena tempat tinggal atau rumahnya tidak ada, bahkan di kolong jembatan itu bisa dia tinggal. Bagaimana biar dia bisa bertahan untuk hidup. Kemudian yang selanjutnya adalah rasa keamanan, ya, keamanan. Bagaimana kalau misalnya hidup kita tidak merasa aman, ya, atau yang namanya itu adalah peperangan, ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir juga tidak kalah penting untuk bertahan hidup yaitu kesehatan. Bagaimana bisa kita panjang umur kalau kesehatan kita terganggu, ya. Oke, itu untuk kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian selanjutnya kebutuhan akan kasih sayang dan rasa ingin diterima orang lain, ya. Dimana di sini poin-poinnya itu rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Jadi pastinya kita sebagai manusia, ketika kita bersosialisasi, kita ingin diterima oleh teman kita atau di lingkungan kita. Kemudian juga apa gunanya kita berada di situ kalau kita tidak diperdulikan, ya. Kemudian juga kadang-kadang kita sebagai manusia butuh yang namanya berbagi. Dan yang selanjutnya adalah kerjasama. Sama seperti tadi nilai kebajikan gotong royong, ya. Jadi perlu juga di sini yang namanya kerjasama. Dan yang terakhir tadi menjadi bagian dalam kelompok. Jadi ketika kita bersosialisasi, pasti ada namanya itu yang namanya kelompok kecil maupun kelompok besar. Kemudian lanjut ke kebutuhan dasar yang ketiga, penguasaan. Di sini poin-poin yang ada pada kebutuhan dasar manusia pada penguasaan, yang pertama itu adalah keinginan untuk dianggap oleh orang lain, ya. Seperti lagu itu, sebagai kekasih yang tak dianggap, kita
Jadi di sini pasti kita sebagai manusia pasti ingin untuk dianggap oleh orang lain, berarti disadari keberadaan kita sebagai orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah memimpin, ya. Pasti jangan hanya kita yang dipimpin, ada kalanya juga kita berkeinginan untuk memimpin, ya. Kemudian selanjutnya adalah berprestasi di sini bukan saja di bagian akademik, tapi banyak prestasi untuk orang lain. Artinya kita sebagai manusia sangat membutuhkan yang namanya prestasi. Kemudian diakui dan didengar oleh orang lain. Bayangkan ketika kita berbicara di sini, teman kita tidak mendengar, pasti ada timbul rasa berkecil hati ketika kita berbicara kita tidak didengar. Ya, selanjutnya kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah kebebasan, ya, kebebasan di mana di sini poin-poin dari kebebasan seperti yang kita lihat di depan itu adalah pertama mandiri. Ini masih berkaitan erat sama nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila kali mandiri. Nah, pastinya kita sebagai manusia membutuhkan yang namanya mandiri, artinya tidak diatur-atur oleh orang lain, ya. Kemudian yang kedua, memiliki pilihan, yang masih bersangkut paut sama mandiri tadi, berarti kita bisa menentukan pilihan kita, ya. Jangan ketika kita mau melakukan sesuatu kita diatur oleh orang lain, padahal kita sebenarnya mempunyai pilihan tersendiri. Jadi ada unsur pemaksaan bukan dari dalam hati kita. Kemudian selanjutnya adalah mencoba hal yang baru. Nah, kalau mencoba hal yang baru berarti kita menyukai yang namanya tantangan, ya. Oke. Selanjutnya mampu mengendalikan arah dirinya, mau kemana arah dan tujuan kita. Berarti pasti kita menginginkan yang namanya kita bisa mengarahkan arah dan tujuan hidup kita, ya. Itu dia untuk kebutuhan dasar berupa kebebasan. Dan yang terakhir itu adalah yang namanya kesenangan, ya. Kesenangan di sini sebagai kebutuhan dasar manusia memiliki poin. Yang pertama itu adalah bermain, ya. Terutama untuk anak-anak, pasti dia sebagai wujud dari manusia pasti ingin bermain. Jadi jangan dipaksa terus untuk belajar, ada kalanya selingi dengan bermain, ya. Ketika dia bermain juga dia bisa belajar di situ, Bapak Ibu. Ya, selanjutnya itu adalah humor. Biar tidak menonton hidup ini, pasti kita sebagai manusia membutuhkan yang namanya humor atau candaan. Ketika kita memiliki beban yang berat, ketika ada teman kita yang pandai untuk berhumor atau bercanda, pasti kita akan terhibur. Kemudian selanjutnya adalah rasa antusiasme. Berarti kita sebagai manusia salah satu yang kita butuhkan adalah rasa antusias. Kemudian yang terakhir itu adalah tertawa, masih bersangkut paut sama humor tadi. Berarti ketika kita tertawa berarti kita merasa senang, ya. Oke, itu. Selanjutnya untuk motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Nah, di sini Bapak Ibu sangat penting sekali, terutama ketika sebagai pendidik untuk mengajar. Ada 3 motivasi perilaku manusia, ya. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau yang namanya hukuman, ya. Seringkali ketika kita sebagai guru, bahkan seorang murid, ya, melakukan apa yang kita perintahkan karena takut dan adanya hukuman. Jadi bukan dari dalam diri. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau rewards dari orang lain. Jadi terkadang murid kita dia bersemangat untuk belajar ketika kita mengiringi dengan yang namanya hadiah, ya. Maka itu pun bukan termasuk motivasi dari dalam dirinya, ya. Kemudian yang terakhir ini yang pentingnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan
mengharapkan yang namanya imbalan. Jadi seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, bahwa pada poin 1, nomor 1 dan nomor 2, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan reward dari orang lain, itu merupakan motivasi dari luar. Artinya ada yang mendorong dia untuk belajar, contohnya yang murid ini. Jadi ketika ada dukungan dari luar, motivasi dari luar, ini kita sebut yang namanya motivasi eksternal. Ya, sedangkan ketika dia melakukan segala sesuatu yang dia inginkan berdasarkan apa yang dia percaya atau apa yang dia yakini, maka otomatis itu merupakan keyakinan dari dalam dirinya. Berarti itu motivasi internal, ya. Motivasi yang berasal dari dalam dirinya. Oke, jadi Bapak Ibu, tadi saya sudah singgung sedikit mengenai yang namanya hukuman. Maka kita lanjut, apa itu hukuman? Kemudian ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Ya, jadi kita lihat untuk apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat di sini, kalau dia hukuman, dia sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi dia terencana atau disepakati sesuai peraturan. Ya, itu dia antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, kalau hukuman itu pasti ketika kita melihat si anak melakukan kesalahan, contohnya terlambat, berarti kita langsung kutip sampah sana, ambil sampah sana. Oke, berarti itu tiba-tiba, hukuman yang tiba-tiba, atau bersihkan kamar mandi, keliling kamu lapangan, berarti dari situ itu tiba-tiba perencanaan itu, hukuman itu muncul dari dalam diri guru pada saat itu juga. Artinya tidak ada kesepakatan antara guru dan siswa. Jika kau terlambat, kau akan mengutip sampah. Jika kau terlambat, kau akan keliling lapangan. Belum ada kesepakatan sebelumnya. Jadi di situ mereka terlambat, di situ langsung muncul hukuman. Makanya dia sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi, ada perbedaan antara hukuman. Kalau dia konsekuensi sudah terencana atau disepakati, artinya siswa masing-masing pasti sudah tahu mana yang baik dan mana yang salah. Jadi ketika dia terlambat, pasti dia tahu itu salah. Jadi untuk sebelumnya sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa. Kalau misalnya dia terlambat, maka ada konsekuensinya, yaitu konsekuensi yang seperti yang saya katakan, mirip tadi seperti hukuman, ada sebenarnya bukan hukuman. Ini bentuk konsekuensi. Misalnya dia mengutip sampah, sudah ada kesepakatan sebelumnya. Jadi murid-murid, anak-anak, kalau misalnya kamu terlambat, maka nanti kamu akan mengutip sampah. Jadi sudah ada disepakati sebelumnya. Jadi dia sudah ada sebelumnya perencanaan. Kalau seandainya si anak melakukan pelanggaran, maka ada konsekuensinya. Oke, itu dia. Kemudian yang kedua itu adalah pada hukuman murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena dia tidak merasa dilibatkan. Sedangkan untuk konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, jadi ini. Kalau yang ini pada hukuman murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, ini masih berhubungan sama yang tadi. Karena tidak ada kesepakatan, tidak ada kesepakatan antara guru dan murid, maka dia pasti tidak tahu, tidak merasa dilibatkan. Berarti oh ibu ini karena terlambat aku langsung disuruh seperti ini, dan tidak ada kesepakatan kami seperti itu. Nah itu dia hukuman. Jadi kalau dia konsekuensi, walaupun sudah ada kesepakatan sebelumnya, tetapi ketika dia melakukan suatu pelanggaran, apa konsekuensinya? Misalnya seperti tadi, kalau misalnya dia terlambat, dia mengutip sampah, berarti itu dia tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa? Ketika misalnya seperti ini, ketika temannya sudah masuk, dia tidak masuk, berarti muncul perasaan dalam dirinya. Nah, jadi ada perbedaan antara dirinya dan temannya yang sudah masuk. Berarti di situ ada sedikit perasaan tidak nyaman yang ada dalam dirinya. Kemudian selanjutnya itu adalah bersifat satu arah. Ya, hukuman itu sifatnya satu arah, sedangkan pada konsekuensi sifatnya itu
memiliki dua arah. Artinya satu arah pada hukuman itu adalah muncul sepihak dari gurunya. Jadi kalau konsekuensi dia terlibat itu adalah komunikasi dua arah. Artinya ada kesepakatan antara guru dan siswa, ya, seperti itu. Nah, sedangkan kemudian selanjutnya itu adalah apa perbedaan selanjutnya pada hukuman, yaitu berubah hukuman fisik atau psikis, ya. Misalnya kita suruh push-up, berarti itu fisik, psikis berarti mempengaruhi kejiwaan dia, ya. Sedangkan kalau dia konsekuensi, sikap guru selalu memonitor muridnya, berarti kalau sudah ada kesepakatan, diamatilah apa tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, berarti guru sifatnya memonitor murid. Jadi itu dia perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian dari kedua ini muncullah pilihan yang terbaik. Apa namanya? Itu restitusi. Jadi kalau restitusi ini merupakan suatu hal yang baru bagi kita, karena kita selama ini pastinya Bapak Ibu, bahkan saya sekalipun seringkali saya melakukan yang namanya hukuman ataupun konsekuensi. Jadi untuk kali ini ada solusi yang terbaik untuk mengatasi kedua masalah tadi, yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi ada perbaikan kesalahan ketika siswa itu melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan. Jadi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Artinya kalau tadi hukuman itu solusinya, menurut kita ini merupakan solusi, tapi menurut dia itu bukan solusi yang terbaik. Jadi bagaimana restitusi? Berarti ketika dia melakukan yang namanya pelanggaran, kita sendiri yang mempertanyakan bagaimana solusi terbaik atas pelanggaran yang telah dibuat, sehingga dia tidak akan mengulangi kembali kesalahan yang sama. Itu dia, ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, konsep yang berikutnya adalah posisi kontrol. Jadi posisi kontrol pada manusia itu ada 5, ya, terutama kita sebagai pendidik itu biasanya posisi kontrol yang kita terapkan itu ada 5. Yang pertama itu adalah kita posisinya sebagai penghukum, ya. Kemudian yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, ya, posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga itu adalah sebagai teman, dan yang keempat itu adalah sebagai pemantau, ya, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir itu adalah guru sebagai manajer. Jadi yang dari antara kelima itu nanti kita lihat mana yang bagus untuk kita terapkan sebagai posisi kontrol kita. Oke, sebelum kita menjawab, kita lihat dulu di sini contoh penerapan posisi kontrol, ya. Kasusnya berupa siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalnya pada saat upacara bendera ada beberapa siswa yang tidak menggunakan topi atau tidak menggunakan seragam yang lengkap seperti ikat pinggang ataupun sepatu, ya. Bagaimana peraturan yang ada di sekolah? Siswa ini melanggar, yaitu tidak memakai atribut lengkap. Jadi berdasarkan posisi kontrol yang kelima tadi, di sini kita lihat bagaimana kalau dia posisi kontrolnya sebagai penghukum. Contohnya, ketika kita sebagai guru, misalnya guru piket, ya, yang menghadapi siswa yang tidak lengkap atributnya, misalnya hormat pada bendera selama 1 jam. Oke, berarti di situ ketika kita mengucapkan kata seperti itu terhadap siswa kita yang tidak memakai atribut lengkap itu, maka di situ peran kita atau posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum. Kemudian kalau kita sebagai guru, posisi kontrolnya membuat merasa bersalah, maka itu contohnya seperti ini. Berapa kali ibu bapak, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Berarti ketika kita mengucapkan seperti itu, kata-kata seperti itu, berarti kita menginginkan bahwa murid kita merasa bersalah atau merasa
posisi kontrol sebagai teman. Nah, masih kasus yang sama. Contohnya itu adalah, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Kau bantu ibu ya sekali ini, yang sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Oke, berarti ketika kita mengatakan seperti itu, mengucapkan yang namanya seperti itu, maka peran kita sebagai guru, kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Contohnya, kamu sudah mendengar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Oke. Dan kata-kata seperti itu berarti kita sudah menerapkan posisi kontrol sebagai pemantau, ya. Dan yang terakhir, ya, bagaimana kalau kita posisi kontrolnya sebagai manajer? Jadi kalau kita posisi kontrolnya sebagai manajer, pasti kita akan mengucapkan seperti ini kepada siswa kita ketika mereka tidak memakai atribut lengkap. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Oke. Berarti ketika kita mengucapkan kata-kata seperti itu, berarti kita mengajak si anak untuk berpikir di mana letak kesalahannya. Jadi selain kita mengajak dia untuk berpikir di mana letak kesalahan dia, menyadari kesalahan dia, kita juga mengajak bagaimana solusinya untuk yang selanjutnya. Apakah tetap dia kita harapkan seperti itu? Apakah dia ada perubahan untuk kedepannya? Berarti ketika kita berpikiran seperti itu, maka kita sudah menerapkan yang namanya posisi kontrol sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya dari contoh kasus ini dan contoh kasus yang sama, ada 5 tadi posisi kontrol yang sudah diterapkan dan contoh-contohnya, maka bisa kita simpulkan yang terbaik dari kelima posisi kontrol ini, kita sebaiknya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Karena ini berkaitan tadi dengan yang namanya restitusi tadi. Kita mengajak siswa tersebut untuk mencari solusi yang terbaik agar dia dapat memperbaiki kesalahannya. Oke. Jadi Bapak Ibu, silakan. Kemudian kita lebih bagus ya di sini. Oke, silakan Bapak Ibu biar lebih bagus di sini. Kita lihat posisi kontrol yang mana yang sering mengucapkan pernyataan-pernyataan yang tersedia seperti yang ada di depan. Contohnya, kan tadi saya sudah mengatakan 5 posisi kontrol. Jadi misalnya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ketika kita mengucapkan kata-kata itu, berarti kita sudah menerapkan posisi kontrol yang dan kata-kata itu. Saya kecewa sekali dengan kamu, berarti kita sudah posisi kontrol kita membuat orang merasa bersalah. Kita cek ya dulu. Ya, benar ya. Berarti ketika kita mengucapkan saya kecewa sekali dengan kamu, berarti kita sudah menerapkan posisi kontrol membuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ya, berdasarkan kebutuhan manusia tadi kan ada 5 tadi seperti yang saya jelaskan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti yang mana kebutuhan si anak di situ? Apakah dia membutuhkan yang namanya kesenangan dari kata-kata itu? Apakah penguasaan? Apakah kebebasan? Atau cinta dan kasih sayang? Cinta dan kasih sayang. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu. Oke, benar ya. Jadi ketika kita si anak mengucapkan ibu kejar aku karena guru itu, karena ibu itu sayang sama aku. Berarti kita membutuhkan yang namanya cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Ya. Oke, di sini berarti kebutuhan mana yang diterapkan si anak? Ketika dia mengucapkan kata seperti itu, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku loh. Jago kali aku. Seorang guru bisa mengejar aku, dia bilang. Berarti di situ dia apa kebutuhannya? Penguasaan. Oke, kita coba yang dulu.
seperti itu, berarti dia sudah merasa berkuasa. Amin ya. Jadi, kemudian yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ya, bilang dia bosan, atau kata bahasa gaulnya bosan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Jadi menurut Bapak Ibu yang ada di sini, kebutuhan mana yang coba dipenuhi oleh si anak? Apakah kebutuhan kesenangan, kebebasan, perasaan cinta dan kasih sayang? Yang mana kira-kira ya Bapak Ibu? Kebebasan. Oke, kita coba ya. Oke, benar ya Bapak Ibu. Jadi ketika dia mewarnai, dia merasa bosan, berarti dia ingin bebas, dia ingin mencari suasana yang lain. Berarti di situ dia berusaha memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu berupa kebebasan. Ya, oke. Jadi di sini poinnya benar semua ya. Ini semua udah Bapak Ibu guru yang hebat. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita lanjut yang berikutnya. Oke, ini berkaitan kembali dengan posisi kontrol. Tadi sudah ada yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi itu adalah posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ketika kita mengucapkan seperti itu, apakah kita menerapkan posisi yang mana? Apakah sebagai pemantau, apakah sebagai teman, apakah sebagai manajer, membawa merasa bersalah, atau guru? Kamu tidak pernah benar melakukan. Kamu tidak pernah benar melakukan. Kira-kira yang mana ya posisi kontrol? Apakah sebagai penghukum, bagaimana di dalam penghukum, Bu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi seolah anak itu ya memang salah terus gitu. Kalau dia kalau dia merasa bersalah, bagaimana cara kita agar seolah anak ini yang sadar salah dia gitu. Kalau ini memang seperti ini. kalau menurut Ibu salah, karena di situ kita menjudge si anak itu bahwa dia tidak benar. Artinya dalam tindakan ini kita menjudge itu bersalah. Oke, baik Bapak Ibu, di sini kita sama-sama belajar. Jadi kita sama-sama untuk mencoba menjawab. Ketika kita mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya, seringkali misalnya ini dikatakan bodoh kamu, goblok kamu, gak pernah kau benar. Nah, jadi kata seperti itu termasuk apa? Saya lebih setuju kepada yang bisa ya, membuat si anak itu merasa besar, ya, membuat si anak itu merasa besar. Dan rumah kita, oh berarti aku bodoh, masuk ada anggapan seperti itu, aku bodoh. Ya, dan selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ketika ada guru mengungkapkan kata-kata seperti itu, ketika si anak melakukan kesalahan, berarti posisi kontrol yang diterapkan guru apa? Yang mana? Sebagai manajer, ya. Seperti tadi, kalau dia manajer, kita mengharapkan si anak menemukan solusi. Berarti berupa pertanyaan, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti ada solusi nanti yang dikemukakan oleh si anak. Kemudian selanjutnya, ayolah lakukan demi ibuku, lakukan demi ibu ya. Berarti itu posisinya yang diterapkan oleh si guru tersebut apa kira-kira? Sebagai teman, ya, sebagai teman. Seolah-olah dia dekat. Ayolah lakukan demi ibu ya, ya. Kita mau kan untuk ibu ya. Seperti itu, berarti dia posisi kontrol yang diterapkan oleh si guru itu adalah sebagai teman. Oke. Kemudian ini selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oke, ketika kita mengucapkan seperti itu, misalnya si anak tidak dikerjakan tugasnya, nggak akan ibu kasih nilai apa mau, nggak akan ibu kasih ibu isi nilai ujianmu ya. Kalau seperti
Kira-kira. Bukan, ini kita posisi kontrol ini. Koordinasi salah, manajer, penghukum, teman, yang mana kira-kira posisinya? Ketika kita menjaga, kalau kau tidak mau menjaga, tugas nggak akan dibuka sebelumnya ya. Seperti itu. Kira-kira apa? Penghukum, ya. Oke, jadi itu tadi contoh-contoh dari posisi kontrol. Selanjutnya, Bapak Ibu, itu adalah di sini topik selanjutnya, konsep inti yang berikutnya adalah membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya, mungkin sebelumnya juga ketika kita mempelajari platform Merdeka Mengajar sudah ada disinggung sedikit mengenai ini, yaitu tentang keyakinan kelas. Ya, di sini sudah ada perubahan kata-kata keyakinan. Sebenarnya bagaimana itu keyakinan kelas ya? Jadi keyakinan kelas itu berupa nilai-nilai yang ditanamkan oleh siswa. Jadi kan siswa ini sebenarnya sudah tahu membedakan mana yang baik mana yang buruk. Berarti kalau kita sebelumnya menggunakan yang namanya peraturan kelas, sekarang sudah dirubah dan keyakinan kelas. Berarti dia membuat siswa membuat nilai-nilai apa yang diyakini dia mana yang baik maupun yang buruk. Jadi pertanyaan yang ada di sini, mengapa kita harus mengganti peraturan kelas dan keyakinan kelas? Kenapa tidak kita pertahankan peraturan kelas? Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira kenapa harus kita rubah dia dan keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan itu cenderung satu arah begitu. Tapi kalau keyakinan berarti kita buat secara bersama-sama agar siswa pun melaksanakannya lebih senang begitu. Dibandingkan kalau peraturan jadi mereka bersifat itu dari kita untuk mereka gitu. Tapi kalau keyakinan kita buat secara bersama-sama, mereka akan lebih ikhlas untuk melakukannya. Oke. Jadi sebenarnya ini masih berkaitan sama stimulus respon dan teori kontrol tadi ya. Jadi kalau misalnya seperti yang benar yang dikatakan Ibu Romadani, kalau dia keyakinan kelas berarti tidak ada unsur paksaan. Artinya kita sebagai manusia siapapun itu sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Berarti ketika si anak mempercayai nilai-nilai apa yang diyakini berarti itu yang terbaik. Ya. Dia pun menyadari mana yang baik dan yang salah. Ya. Hanya saja seringkali walaupun sudah tahu mana yang baik mana yang salah masih tetap dilanggar juga. Jadi kalau keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Jadi kalau dia keyakinan kelas ini ada kesepakatan antara guru dan murid untuk mempercayai apa yang baik dan diterapkan di kelas mereka. Ya, jadi ada komunikasi dua arah, bukan guru yang menetapkan. Itu kalau peraturan kelas, guru yang menetapkan. Jadi siswa seolah-olah dipaksa mentaati semua apa yang diperintahkan oleh gurunya. Berarti ketika kita membuat peraturan kelas, kita berusaha mengontrol orang lain, ya. Kita berusaha mengontrol orang lain. Dan sebenarnya pada yang kita pelajari tadi pada stimulus respon dan stimulus teori kontrol, ya, itu berbeda ya. Kita seharusnya tidak boleh mengontrol orang lain, ya, karena pendapat kita dan pendapat dia pasti berbeda. Jadi tidak ada unsur paksaan ketika kita membuat keyakinan kelas, ya. Oke. Apa itu keyakinan kelas? Bagaimana bentuk-bentuknya? Ya, jadi kalau keyakinan kelas itu adalah berupa pernyataan universal, ya, berupa pernyataan universal. Artinya keyakinan itu dibuat berdasarkan apa yang umum. Misalnya di sekolah, setiap sekolah pasti peraturan yang diterapkan itu hampir sama, ya, makanya dia bersifat universal. Kemudian yang kedua itu adalah dibuat dalam pernyataan positif. Maksud di sini pernyataan positif, misalnya, sebenarnya diriku masalah dilarang membuang sampah sembarangan, ya. Jadi kalau dia dalam bentuk kata negatif, kalimat negatif, maka dibuat di situ peraturan dilarang membuang sampah sembarangan. Sebenarnya sebaiknya jangan dibuat seperti itu. Tetapi apa yang dibuat dia dalam bentuk kalimat positif, yaitu buanglah sampah pada tempat. Berbeda dilarang, berbeda dari kalimat kedua, buanglah
membawa sampah pada tempatnya. Jadi yang diharapkan pada keyakinan kelas, kita membuat kalimat yang ada di situ itu adalah bentuk kalimat positif yang dia kalimat yang negatif. Oke. Selanjutnya yang ketiga, keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak, ya. Jadi itu biasanya maksimal 7. Apa tujuannya? Kenapa tidak boleh banyak-banyak? Satu aja belum tentu diingat murid, apalagi kalau ada hampir 20. Jadi ada batasan keyakinan kelas itu dibuat berapa banyak. Jadi dia maksimal 7. Bagaimana biar si anak itu mengingat apa yang telah diyakini dia, sehingga dia tidak melanggar apa yang telah dia yakini. Itu dia. Kemudian selanjutnya adalah sesuaikan dengan keadaan atau kondisi di kelas kita bagaimana, ya, sehingga dia sudah diterapkan lanjut. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Artinya mau 30 siswanya, 30-nya harus membuat nilai-nilai apa yang diyakini dia, mana yang baik menurut dia. Jadi dari yang 30 ini, mana tahu nanti ada yang sama, itu kita samakan persepsi di situ. Ya, itulah langkah-langkah pembentukan yang namanya keyakinan. Yang berikutnya, Bapak Ibu, itu adalah yang terakhir, tadi sudah ada disinggung mengenai restitusi. Jadi ada lagi istilah yang namanya segitiga restitusi. Ya, seperti tadi dikatakan, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Ya, nah itu tadi sudah disinggung masalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke. Jadi apa itu segitiga restitusi? Bagaimana dia tahapan-tahapannya? Ya, kita lihat dari yang pertama itu adalah tahapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi yang tahap akhirnya itu adalah kembali menanyakan apa keyakinanmu. Jadi ketika sudah menerapkan segitiga restitusi, maka kita harapkan itu adalah dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab akan kesalahan yang pernah dibuatnya. Jadi tahapan-tahapan tadi kita akan melihat kembali untuk menstabilkan identitas, ya. Menstabilkan identitas itu kita lihat berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berarti ketika si anak melakukan kesalahan, kita menganggap si anak itu adalah merupakan bagian dari tahapan proses pembelajaran. Jadi apa biasanya kata-kata yang kita gunakan ketika kita mencoba menerapkan yang namanya menstabilkan identitas? Bisa kita lihat bersama. Itu yang pertama adalah berbuat salah itu wajar. Ya, seringkali seperti itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahannya, buat salah itu wajar. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau ada di sini manusia yang sempurna? Pasti tidak ada, ya, pasti ada. Bagaimanapun sesempurna-sempurnanya pasti ada satu kekurangan. Kemudian yang ketiga, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Berarti kita mengaitkan sama diri kita sebagai guru, bahwa bukan hanya murid yang melakukan kesalahan, bahkan kita juga sekarang yang kita guru. Dulu kita sebagai murid, berarti kita juga dulu pernah melakukan kesalahan ketika kita di posisi sebagai murid. Ya. Kemudian selanjutnya, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, ini pernah seperti saya singgung sebelumnya, dicari siapa yang salah, ditangkapnya orang. Karena sebenarnya kita di sini bukan mau mencari siapa yang salah, kita hanya mencari bagaimana solusi yang terbaik untuk kesalahan yang telah dibuat. Ya. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu, artinya ketika dia melakukan kesalahan itu dia punya hak, tetapi kan masing-masing kan punya aturan. Itu dia, ya. Untuk menstabilkan identitas, kira-kira seperti inilah kata-kata yang kita terapkan ketika si anak atau ketika murid melakukan pelanggaran. Kemudian tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip
kita berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu dari setiap perilaku. Jadi apa? Contoh-contoh kata-kata yang tepat ketika kita melakukan yang namanya validasi tindakan yang salah. Yang pertama kita lihat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, kenapa melakukan pelanggaran tersebut atau kesalahan tersebut, ya. Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Oke. Itu sudah termasuk validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya misalnya tadi seperti contohnya tadi, ada unsur pemaksaan ketika pengepalan tangan di pasar, temannya membuka kepalan tangannya, berarti di situ hasil akhirnya jadi ada perkelahian. Jadi ketika kita melihat siswa dan pelanggaran yang seperti itu, kita menggunakan kata-kata validasi tindakan yang salah, yaitu kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang berharga atau sesuatu yang penting bagimu, ya. Oke. Kemudian yang terakhir untuk validasi tindakan yang salah, salah satu contohnya kata yang diterapkan adalah kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Bersama dengan yang sebelumnya, ya. Oke. Itu untuk validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, tahapan yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan, menanyakan kembali keyakinan dari murid tersebut, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, artinya motivasi yang ada pada siswa itu berasal dari dalam dirinya. Jadi itu kita buat berdasarkan teori kontrol yang tadi sudah kita pelajari, yaitu teori kontrol pada posisi manajer, ya. Oke. Jadi apa dia kata-kata ketika kita menanyakan keyakinan? Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas yang sudah kita buat, ya? Kemudian yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati kemarin dan kita sepakati bersama. Kemudian yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Yang terakhir, kamu mau ingin menjadi orang seperti apa? Dan kita menerapkan kata-kata seperti itu, berarti kita sudah melakukan segitiga diskusi pada tahap terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Oke, Bapak Ibu, kita lihat contoh dari penerapan segitiga restitusi. Kasus yang pertama, Bu Ramadhani melaporkan kepada wali kelas bahwa Farel sudah 3 kali tidak menyelesaikan tugas bahasa Indonesia. Berikut merupakan skenario penyelesaian segitiga restitusi. Ya Pak, silakan. Begini Pak, tadi Ibu ada laporan dari Ibu Ramadhani. Kira-kira kamu tahu tidak apa laporan Ibu Ramadhani kepada Ibu bersama? Kan kamu tidak menggunakan tugas Farel. Mungkin bukan kamu saja ya, karena
adik-adik, saya minta Bapak Ibu atau para yang sudah mengirimkan tugas tersebut. Dan tugas kelompok, saya akan minta tolong kepada teman-teman saya untuk menyiapkan tugas kelompok setelah sekolah. Bagus sekali, tepat sekali kegiatan yang akan kami berikan. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelompok. Dan nama saya Farel, saya kelas 9A. Dan saya setelah masalah saya kami selesaikan menjadi psikolog kualitas saya merasa senang dan puas karena solusi dari saya dapat saya belajar. Semoga yang kami dapat memaafkan saya dan dapat menerima tugas saya kembali. Terima kasih. Kasus yang kedua, Naya dilaporkan oleh temannya bahwa ia tidak melaksanakan piket kebersihan sepulang sekolah kemarin. Berikut merupakan skenario penyelesaian segitiga restitusi. Iya, kamu benar. Bukan pasti punya alasan tersendiri. Kamu untuk permasalahan dan tidak diterima. Iya Bu, saya sering sekarang akan berada di rumah. Kira-kira apa tindakan yang akan kamu lakukan untuk perbaikan kegiatan seksual? Menurut saya bersalah karena terkait dengan pastilah memasarkan akhir yang tidak tahu dan jika perlu menurutkan saya akan bersiap dengan biasa. Itu apresiasi tindakan yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan kamu. Semoga nantinya kamu dapat memaafkan kamu dan diharapkan supaya kamu tidak melakukan kesalahan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Maya, saya dari kelas 9. Alasan saya setelah masalah saya diselesaikan oleh Ibu Siko sebagai wali kelas saya merasa senang. Kesalahan saya bisa diperbaiki tanpa sedikit dan sedikit. Semoga apa yang menjadi pencarian tindakan saya ke depannya bisa dilaksanakan dengan baik. Sekian pemaparan saya mengenai praktik segitiga restitusi. Terima kasih, salam dan bahagia. Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah kita tonton bersama contoh penerapan dari segitiga restitusi dan berakhirnya video tersebut, maka berakhir pula lah kegiatan kita hari ini, kegiatan saya sebagai salah satu bentuk aksi nyata saya sebagai guru penggerak, yaitu menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu buat kesediaannya sudah meluangkan waktu dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih, salam dan bahagia. Terima kasih Ibu. Pembentukan keyakinan kelas 9A SMP Negeri 2 1 Atap Pinang Sore. Selamat siang semua anak-anak ini. Jadi untuk hari ini kegiatan kita ada direncanakan kita membuat yang namanya keyakinan kelas, ya. Apa itu keyakinan kelas? Untuk saat ini kurikulum Merdeka kan kalau dulu kamu mendengarnya itu peraturan kelas, ya. Kalau sekarang diganti dengan yang namanya keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu yang boleh ketahui itu dari siapa biasanya?
menghukum kau ketika kau buang sampah sembarangan. Ibu tidak menghukum kau apa akibatnya, tidak. Tetapi ibu akan menanyakan apa solusi yang kamu kasih tahu, yang kamu berikan agar untuk hari selanjutnya kamu tidak membuang sampah sembarangan. Mengerti? Bu, jadi mungkin kemudian untuk keyakinan kelas ini juga nanti biasanya itu dituliskan dalam bentuk yang namanya kalimat positif. Artinya kalimat positif, ada kalimat positif, ada kalimat negatif. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Ini merupakan salah satu contoh kalimat negatif. Berarti kalimat positifnya apa? Yang artinya sama seperti dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti kalimat positifnya apa? Kalau kita ganti yang dilarang membuang sampah sembarangan itu misalnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Sama artinya kan? Sama. Tetapi ada bentuk positif, ada bentuk negatif. Nah, jadi itu kita ganti. Kalau dilarang kita ganti, itu kan buruk nilai apa ya? Kalau kita membacanya, berarti aku dilarang seolah-olah aku diatur. Jadi kalau buanglah sampah pada tempatnya berarti dianjurkan kamu untuk membuang sampah pada tempatnya. Berarti jadi di sini sudah ada yang disediakan beberapa kertas. Kamu tuliskan apa yang menjadi keyakinan kamu, baru nanti kamu tempel di sini, disusun di dinding ini di belakang buku kita, baru nanti kita kelompokkan. Karena biasanya keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak. Kan kamu kan terlalu banyak yang mau dihafalkan seperti itu, terlalu banyak yang mau diingat. Nanti harus kita persingkat dia nanti kita paling banyak lagi. Jadi berarti dari 22 orang nanti kita ringkas itu menjadi 7 kesepakatan. Mengerti? Sekarang tugasmu membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa menurutmu peraturan di sekolah ini, yang peraturan yang selama ini sudah ada, bisa kamu buat? Ya, apa menurutmu yang baik-baik itu? Jangan buruk. Ya, yang baik-baik menurutmu apa kira-kira? Tuangkan di sini satu saja. Tidak usah banyak. Ya, oke, mengerti? Berperilaku sopan dan santun, ya. Kita kelompokkan nanti mana yang sama di sini, berperilaku sopan dan santun. Kemudian dari si Nofrida dilarang membawa HP di dalam kelas. Dilarang membawa HP di dalam kelas, berarti dari Frida ya, tidak membawa HP. Sepi nggak boleh makan di dalam kelas, ini juga berbeda ini. Kan bisa, ya. Oke. Kemudian si Resto selalu lakukan yang terbaik. Setiap pelajar harus memakai seragam lengkap. Ya, ini jangan tidur di kelas, jangan tidur di kelas. Oke, Fernando, jangan mengganggu orang lain. Berarti ini sama dengan apa ini? Nggak boleh tidur, harus memakai seragam. Jangan mengganggu, ini sama seperti berperilaku sopan dan santun ya. Dilarang nyontek jawaban teman, berarti harus jujur ya. Oke. Dilarang tidur di kelas, sama seperti si Jenny ya. Siapa tadi? April dilarang menggunakan handphone. April siapa tadi? Nofrida. Selalu datang tepat waktu, berarti disiplin ya. Oke, kita bersih. Jangan tidur di kelas, sama seperti si Jenny ya tadi. Nopen dilarang bernyanyi dan mengenang ketika guru belum datang. Oh, berarti ini sering kayak gini ya.
ketika kau membuatnya seperti ini, berarti kau sudah melakukan yang namanya baik ya. Oke. Jadi yang pertama tadi, selalu datang tepat waktu atau menyelesaikan tugas tepat waktu. Berarti apa? Kita sebutkan. Kita ganti dia untuk kalimat positifnya, berarti selalu datang tepat waktu. Bisa ya, disiplin waktu. Ya, berarti itu ya. Yang benar. Kemudian yang kedua, berperilaku sopan dan santun. Menurut Ibu ini sudah termasuk itu saja kita angkat ya. Berperilaku kamu sopan dan santun atau menghargai orang lain ya. Oke. Dilarang membawa HP di dalam kelas. Oke. Berarti kita ganti dia, kalau dilarang kan kalimat negatif. Berarti kalimat positifnya apa? Jangan bawa di kelas. Yang kita buat yang namanya kita sepakati tadi dalam bentuk kalimat positif, apa yang perlu kita buat. Jadi ini nanti kita susun dan kita buat dalam bentuk poster di sini ya. Oke, jadi semoga apa yang sudah kita buat hari ini diharapkan kamu melaksanakan ya. Oke, baiklah, terima kasih ya. Oke, selamat siang. Demikian video aksi nyata diseminasi budaya positif kepada Bapak Ibu Guru beserta pembentukan keyakinan kelas di SMP Negeri 2 1 Atap Pinang Sore. Terima kasih, salam dan bahagia.